Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas akhir semester pengantar teknologi informasi dan juga komunikasi. Bahan ajar berbasis TI untuk pembelajaran di era industri 4.0. Di era perkembangan industri 4.0 ini, informasi dan juga kreativitas guru dalam menggunakan teknologi informasi sudah menjadi suatu keharusan. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya sekedar mengikuti perkembangan zaman, tetapi justru memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran yang selama ini hanya disampaikan lewat buku atau teks dan juga biasanya menggunakan LKS, ini bisa diganti dengan tampilan video atau animasi. Dengan adanya animasi ini, materi-materi pembelajaran yang seharusnya ditampilkan dalam bentuk teks ini dapat tersampaikan kepada siswa dengan lebih baik menggunakan video atau juga animasi ini. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik kepada peserta didik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di dalam pembelajaran terdapat proses belajar. Proses belajar adalah suatu proses atau suatu kegiatan dan bukan hasil dan tujuan. Unsur-unsur dalam pembelajaran. Terdapat beberapa unsur dalam proses pembelajaran. Yang pertama yakni motivasi siswa, yang kedua bahan ajar, yang ketiga alat bantu dalam belajar, yang keempat situasi belajar, dan yang kelima adalah kondisi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama ada faktor intern dari dalam, yang kedua ada faktor ekstern dari luar. Faktor intern yang pertama yakni faktor jasmania. Faktor ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, karena jika jasmania kita sehat, maka kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah cara berpikir kita, bagaimana kita mengikuti pembelajaran tersebut. Faktor kelelahan. Contohnya saja, saat kita lelah, maka kita akan malas belajar, sulit belajar, bahkan tidak mau belajar. Faktor ekstern. Yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga. Jika di keluarga kita, orang tua kita, ada juga saudara-saudara kita mensupport kita untuk belajar, maka otomatis kita akan rajin dalam belajar. Yang kedua adalah faktor lingkungan sekolah. Jika di sekolah tersebut seseorang guru membantu kita dalam belajar, maka kita akan rajin juga dalam belajar. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dalam masyarakat. Keuntungan dan kerugian revolusi industri 4.0. Penggunaan teknologi selalu membawa dua dampak, yakni dampak positif dan juga dampak negatif. Industri 4.0 ini memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, revolusi industri 4.0 mempunyai potensi menyediakan inovasi dari masyarakat, menciptakan peluang baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pembangunan diri pribadi. Keuntungan yang kedua yakni mempermudah pekerjaan manusia, terutama dalam kegiatan perindustrian. Jadi pada zaman sekarang ini sudah banyak industri-industri yang menggunakan robot, dan ini juga menimbulkan nanti ada kerugian yang ditimbulkan. Dan yang ketiga adalah data dari fasilitas produk yang terhubung ke cloud computing juga bisa mempermudah data atau menata data dengan ringkas. Yang selanjutnya adalah
kemungkinan terjadinya human error akan berkurang karena tadi banyak menggunakan robot dalam perindustrian. Yang selanjutnya adalah hasil yang diproduksi dari perindustrian lebih banyak karena penggunaan contohnya robot tadi itu bisa diatur kecepatannya atau bisa diatur jangka waktunya untuk memproduksi suatu barang industri. Yang selanjutnya yakni besar kemungkinan sistem yang digunakan telah canggih dan dapat memproduksi barang dengan waktu yang sangat real time. Kerugian penerapan model industri 4.0 adalah sebagai berikut. Kemungkinan berkurangnya kebutuhan tenaga manusia dalam proses industri karena sudah dilakukan secara otomatis oleh mesin. Seperti tadi, robot sudah sangat banyak digunakan dalam perindustrian. Jadi tenaga manusia mungkin kurang dibutuhkan. Dan ini menimbulkan berkurangnya kebutuhan tenaga manusia. Isu tentang keamanan data yang meningkat dengan mengintegrasikan sistem dan semakin banyaknya akses ke sistem itu. Jadi keamanan ini seperti sudah diketahui oleh banyak orang karena banyak orang masuk ke dalam sistem yang sama. Yang selanjutnya yakni isu privasi terkait informasi produksi dan kepemilikan. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, yakni banyak orang yang masuk ke dalam sistem itu, jadi kita tidak dapat memantau dengan baik. Yang selanjutnya yakni memerlukan kontrol yang ketat dari manusia saat proses produksi. Pengaruh TI dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning semakin memudahkan proses pendidikan. Teknologi informasi membangun perkembangan peradaban manusia yang melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Seperti contohnya pada zaman dulu kita sekolah hanya melalui kelas, melalui tatap muka, sekarang bisa dilakukan secara daring. Yang selanjutnya TI untuk metode pembelajaran. TI didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ilmu desain, pengembangan implementasi manajemen sistem informasi, dan basis komputer, khususnya aplikasi software dan juga hardware. Untuk penerapan sebagai metode pembelajaran, contohnya menggunakan e-learning, menggunakan classroom, dan menggunakan media-media informasi yang menunjang berjalannya sebuah pembelajaran. Kemudahan yang didapat saat kita menggunakan TI untuk metode pembelajaran. Di sini ada banyak sekali contoh-contoh kemudahan yang kita dapat saat menggunakan TI untuk metode pembelajaran. Salah satunya adalah informasi makin cepat diketahui. Karena pada saat ini hampir semua orang memiliki media massa seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, dan juga yang lainnya. Itu bisa digunakan untuk sebagai metode pembelajaran. Yang kedua, munculnya inovasi e-learning. Nah, seperti tadi, e-learning itu contohnya adalah classroom untuk pembelajaran jika kita tidak dapat bertemu secara tatap muka. Dan juga masih banyak e-learning yang lainnya. Dengan menguasai TIK, terjadi kesetaraan untuk mengakses informasi. Jadi jika semua orang menguasai TIK, informasi yang disampaikan oleh seseorang akan sama diterima oleh penerima karena adanya kesetaraan dalam penguasaan TIK. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.